pudarnya perkauman kami. Itu pun integrasi sosial antara mama dengan anggota kaum kerabat kurang harmonis lagi rasanya. Di samping itu, bagaimanapun juga harus diakui sistem pemerintahan yang membagi nagari atas beberapa administrasi desa. Yaleh memberikan pengaruh terhadap kehidupan hidup berkampung, berkaum dan bersuku di Minangkabau. Demikian keluhan Datuk Rajo Nan Gadang selanjutnya. Begitu juga yang kejadian di nagari-nagari Minangkabau. Buka kurang, kalau ada pengecualian hanya untuk beberapa nagari tertentu saja. Sekarang itu penampilan yang nampak dalam konteks ini hanya ikatan primordial antara warga sekaum sebagai lambang gengsi sosial saja, sedangkan fungsi sosial kaum itu dengan segala perangkatnya sudah mulai memudar. Pengakuan berarti suatu, perkauman berarti suatu lembaga kehidupan tradisional yang diatur oleh kaedah hukum adat Minangkabau sesuai ke lembaga yang didukung oleh anggota masyarakat yang bersumber dari garis keibuan menurut hukum matrilineal. Oleh karena itu, unsur matrilineal menjadi unsur penentu di dalam ikatan kaum. Menurut adat Minangkabau, anggota kaum terikat pada satu kesatuan sosial budaya. Sekalipun di antara warga kaum itu tidak tinggal sekelompok dengan pusat kaumnya atau bertempat tinggal sebagian warga kaum itu bisa saja terjadi terpencar pada beberapa lokasi di dalam kesatuan masyarakat Minangkabau dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang pantiang mereka yang sekaum itu seberat saringan di dalam suatu suku seperti suku Cinago, Kutianyir, Supanjang dan sebagainya. Perkauman didukung oleh beberapa tungganai dengan perangkat rumah gadangnya. Diketahui oleh seorang penghulu kampung. Siapa saja yang diangkat menjadi penghulu kampung langsung berfungsi pemuka kaumnya. Kok gadangnya diamba, tingginya dianjuang, jalannya didahulukan selangkah. Itulah kedudukan seorang penghulu di Minangkabau. Karena seorang penghulu itu diangkat secara bersama, maka fungsinya sebagai kepala kaum bukan saja menjadi tempat bertanya, tapi juga sebagai pengendali dan pelaksanaan fungsi sosial semua kasado arus semua harta pusaka atau layat milik kaumnya. Disiko ditegaskan seorang penghulu kaum bukanlah sebagai penguasa harta pusaka, tapi tidak lebih dari pengendali dan pengawas pelaksanaan fungsi sosial harta pusaka terhadap sesuatu kaum. Pada hakikatnya, anggota perkauman itu berasal dari satu keturunan yang setidak-tidaknya menurut silsilah sejauhnya 7 keturunan ke atas dari garis keibuan. Kasado anggota kaum menurut substansinya konkretnya mempunyai moyang atau buyut dari buyut perempuan yang satu. Dengan demikian mereka yang sekaum menurut suri nan tarantang serta limbago yang dituang. Dikatakan sabarik saingan, sapandam sapakuburan, samalu saraso, manyerudua samo bungkua dan malompe samo patah. Apabila salah seorang anggota
masyarakat kaum melaksanakan perhelatan atau kenduri umpamonyo, maka anggota kaum lainnya langsung ambil bagian bakarajo samo dan berpartisipasi untuk meringankan beban perhelatan sabui. Pangulu kaum dalam hal itu tetap berperan sebagai pengendali helat. Jadi anggota penghulu kaum dalam hal itu tetap berperan sebagai pengendali hale atau kenduri yang dari pihak silang yang berpangka karajo yang pokok. Itulah yang disebut beban adat bagi anggota kaum dan harus dibayarkan menurut profesinya serta sesuai dengan alur dan patut.